Oke, kali ini kita akan meresum materi matematika 1 di materi setelah UAS, yaitu limit, kemudian diferensial, lalu integral, dan aplikasinya. Jadi kita langsung saja review. Ini banyak soal yang langsung bisa menjadi pengayaan untuk mengingat kembali apa yang sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan kemarin-kemarin. Oke, yang pertama kita langsung saja ke soalnya. Jadi misalkan ada limit fungsi seperti ini. Jadi limit ini memang materi yang diajarkan sebelum kita masuk ke diferensial. Jadi misalkan kita punya limit ini ya. Nomor A ini limit X pangkat 3 dikurang 1 dibagi X min 1, limit X-nya mendekati 1. Lalu ada yang B, itu soalnya bentuknya seperti ini. Jadi X dibagi 2 min akar 4 min X, X-nya mendekati limit X mendekati 0. Atau yang C, limit X mendekati tak hingga dengan bentuknya seperti ini. Oke, langsung saja kita selesaikan. Nah, yang pertama. Yang pertama. Nah, ini kan ada X pangkat 3 min 1. Nah, kita langsung saja, bisa langsung selesaikan ini. Lakukan penfaktoran dari X pangkat 3 min 1. Jadi ini adalah hasilnya X min 1, lalu X pangkat 2 plus X ditambah 1. Jadi ini kalau Anda kalikan nanti hasilnya adalah X pangkat 3 min 1. Jadi caranya seperti ini ya. Nah, untuk Anda cepat menyelesaikan ini tentu Anda harus banyak berlatih ya. Untuk menyelesaikan ini tentu Anda harus banyak berlatih. Tetapi untuk soal jenis ini, maka Anda perlu diingat bahwa ini nanti hasilnya adalah X kuadrat plus X plus 1 ini dikalikan dengan X min 1. Ini sudah banyak diketahui orang. Nah, kalau ini sudah dilakukan penfaktoran dan ini yang atas dan yang bawah itu sama, maka bisa kita coret. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 2 plus X plus 1. Lalu kemudian masukkan, karena X yang mendekati 1, artinya dia sangat dekat dengan 1, maka X-nya ini Anda boleh gantikan dengan 1. Yang hasilnya X 1 kuadrat tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi kalau penulisan jawaban yang benar seperti ini ya. Jadi limit ini diulang lagi, ini sama dengan 3. Nah, ini sedangkan yang nomor 2, ini bisa kita selesaikan dengan mengalihkan dengan rasional ya, dirasionalkan. Dikalikan dengan kali akar yang sekawan. Hasilnya nanti kita akan dapatkan limit X 2 ditambah akar X. Ini nanti Anda tinggal masukkan saja. Jadi ini hasilnya 4 ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini adalah faktor sekawan. Sekawannya dilihat dari mana? Dari yang ada akarnya, yaitu ini. Kalau ini min, ini plus. Agar nanti yang ada di akar ini hilang. Jadi setelah Anda kalikan, maka kita akan dapatkan ini X dikali 2 plus akar X min 4. Ini ya, dikalikan ini. Lalu ini kalau dikali ini, ingat, Anda bayangkan kalau ada seperti ini, X min 1, X plus 1. Ini kan nanti hasilnya X kuadrat min 1, ya kan? Nah, sama juga dengan ini. Jadi ini hasilnya adalah ini kuadrat, yang 2 kuadrat jadi 4 kan? Dikurang dengan 4 min X kuadrat. Akarnya ya, jadi nanti akarnya hilang. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, Anda perlu perhatikan caranya. Caranya yang perlu Anda ingat adalah dikalikan dengan faktor sekawan. Oke, bagaimana kalau yang ini? Nah, yang ini karena limitnya tak hingga, ingat cirinya limitnya tak hingga, lalu ini pangkatnya sama. Nah, ini Anda bisa langsung pangkatnya yang besar saja yang diperhatikan. Jadi nanti ini hasilnya 3/2.
Kalau yang ini juga Anda perlu kalikan dulu dengan kayak gini ya. Karena kalikan dengan akar sekawan. Sehingga nanti diketahui. Nah, oke, selanjutnya. Oke, ini yang tadi ya, yang soal yang sebelumnya. Ini yang B. Hasilnya seperti ini. Oke, saya lanjutkan untuk yang sinus. Nah, yang sinus ini lebih mudah karena kita perlu ingat rumusnya limit sin AX per A, ya kan? Ini adalah 1. Sorry. Ini 1. Nah, ini Anda bisa terapkan di sini. Sorry, ini per AX, AX per AX, atau sin X per X, ini 1 ya. Nah, di sini Anda bisa selesaikan dengan mengeluarkannya, yaitu limit. Saya pakai ini aja yang lebih mudah ya. Jadi limitnya kita kalikan dengan 3/2. Kemudian 3/2-nya itu bisa kita pindahkan. Saya perjelas ya, di sini saya perjelas. Ini limit X mendekati 0. Nah, kalau saya kalikan, ini kan tidak bisa masuk yang ini. Jadi 3 sin 3X dibagi dengan 2 kali 3X. Nah, ini bisa masuk yang ini. Ini angkanya bisa saya interchange. Jadi ini boleh saya tulis limit X. X mendekati 0. Ini menjadi 3 sinus 3X dibagi. Nah, ini kalau ini boleh saya pindahkan menjadi ini 2 ya. 2 ini 2. Oke, menjadi ini 3X per 2. Nah, jadi ini agar angkanya sama. Karena angkanya sama, kita bisa keluarkan seperti ini angkanya yang ini. Konstantanya bisa keluarkan sehingga sin 3X per 3X ini limit mendekati 0-nya. Ini sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya 3/2. Jadi Anda tulis ulang di bagian akhir ini. Limit X mendekati 0 pada fungsi sin 3X per 2X itu sama dengan 3/2. Kalau kita sudah mahir, tentu dari sini saja langsung kita bisa dapatkan 3/2. Nah, untuk yang selanjutnya, ini tentu Anda memerlukan kepandaian atau mengingat bagaimana identitas trigonometri. Ini. Oke, jadi cos 2X itu bisa kita ganti 1 min 2 sin kuadrat X. Sehingga nanti kita akan dapatkan hanya ada X kuadrat. Ingat bahwa sin X kuadrat ini sama dengan sin X kuadrat. Ini kalau dibagi X kuadrat kan ini sama ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 2. Oke, ini yang perlu Anda perhatikan yaitu identitas trigonometri. Nah, ini juga Anda tinggal tinggal cocokkan. Kita latihan coba. Apakah Anda bisa menjawab ini? Jadi dikalikan dengan akar sekawan ya. Oke, nanti kita akan dapatkan limitnya adalah 2/2 atau 1. Selanjutnya, bagaimana dengan ini? Kita cek lagi jawabannya. Coba Anda kerjakan. Tahan 10 detik. Anda bisa selesaikan atau tidak. Oke, sudah itu kita lihat jawabannya. Oke, dapat jawabannya yaitu 1/akar 2 atau setengah akar 2. Selanjutnya, bagaimana dengan ini? Tahan 10 detik. Anda cek jawabannya. Ingat, dengan fungsi identitas. Di sini ada 1 min cos X dan saat X
sin X. Oleh karena itu, perlu Anda membuat yang di atas ini menjadi satu fungsi sinus atau kosinus, sehingga bisa diselesaikan dengan yang bawahnya. Bagaimana? Sudah bisa? Ada gambaran? Coba kita cek. Oke, sudah dapat hasilnya setengah. Untuk selanjutnya bagaimana? Nah, ini tentu Anda kalikan dengan akar sekawan. Silahkan cek jawabannya. Bandingkan jawabannya dengan ini. Ingat ya, pada saat mengalihkan Anda harus teliti. Oke, karena ini fungsinya tak hingga, maka Anda perlu membagikan dengan pangkat yang paling tinggi. Sehingga hasilnya adalah setengah. Oke, sekarang kita masuk ke limit Euler. Limit Euler ini adalah limit yang khusus karena bilangan ini bilangan yang sangat penting dan banyak digunakan dalam teknik-teknik fisika maupun aplikasi yang kaitannya dengan ekonomi, fisika, nuklir dan seterusnya, itu banyak sekali menggunakan ini. Jadi limit Euler adalah limit n tak hingga di mana fungsinya adalah 1 plus 1 n dipangkatkan n, maka dia nilainya mendekati E atau 2,7 sekian. Nih, cek aplikasinya. Jadi bentuk bilangan kompleks ini bisa bermacam-macam karena kenapa sangat penting ya, karena memang E itu bisa untuk menyatakan fungsi sinus, kosinus, dan seterusnya. Kita lanjutkan saja ini. Kita lanjutkan. Oke, langsung soal pertama. Misalkan ini. Tentukan nilai 1 plus 2x limit x tak hingga pangkatnya 5x. Jadi tentu Anda harus membuat fungsi ini ke bentuk yang ini. Limit n tak hingga ya. Tadi kan bentuknya seperti ini. 1 plus 1/n pangkat n. Ini nanti hasilnya E. Nah, Anda tentu harus bisa membuat bentuk ini menjadi bentuk yang ini. Bagaimana caranya? Kita ya tentu harus manipulasi agar ini misalkan Anda bayangkan ini 2x ini adalah n-nya. Yang 5x ya kita ya Anda abaikan dulu sehingga kita bisa ingat ini seperti ini. 1 plus 1/2x ya. Nah, ini anggap saja ini satu kesatuan yaitu n, maka ini adalah pengennya menjadi kayak gini. Agar sama dengan ini kan. Nah, baru Anda kalikan bilangan ini agar mendapatkan hasilnya 5, yaitu 5/2, ya kan? Kalau ini saya kalikan 2x dengan 5/2 hasilnya kan 5x. Oke. Nah, ini akhirnya sudah ketemu bahwa ini adalah bentuk E. Sehingga E-nya pangkat 5/2. Begitu caranya. Oke, apakah Anda sudah memahami? Untuk langkah-langkahnya, maka kita lihat video kita ini. Nah, ini pembahasannya. Oke, caranya seperti ini. Selanjutnya, kita latihan langsung. Anda harus berlatih bagaimana cara membuat agar bentuk ini menjadi bentuk standar E, yaitu seperti ini. Nah, kita harus selalu memikirkan bentuk seperti ini. Oke, soal selanjutnya kita latihan. Bagaimana dengan ini? Nah, ini pun sama. Jadi, kita harus mengasumsikan ini dan bagian ini agar bentuknya sama. Jadi, misalkan ya, saya punya x plus 5, x plus 3. Ini kan saya bisa buat dalam bentuk x plus 3 ditambah 2, kan?
ini dibagi X plus 3. Ini X plus 3, ya kan? Nah, ini artinya 1 tambah 2 per X plus 3. Nah, ini sudah hampir mendekati. Nah, ini nanti Anda bisa asumsikan menjadi bentuk 1/n yang soal tadi. Sehingga kita bisa membuat bentuk E. Kalau yang ini bisa mengikuti saja. Oke, langkahnya seperti ini. Perhatikan. Jadi, waktu kita mendapatkan nilai 2 dibagi X plus 3, maka 2-nya ini taruh bawah. Bagian ini ya. Nah, ini juga mengikuti saja. Yang ini, maka ini kan sudah jelas nih. Ini asumsikan bentuknya N. Yang tadi kan, agar yang ini bentuknya adalah 1/n. Nah, sehingga di sini, ini mengikuti saja, yaitu ini ditaruh di atas, yaitu X plus 3 per 2 dikali dengan ini dibagi dengan ini lagi. Ini sebenarnya bentuk ini sebenarnya kayak gini. X plus 3 per 2 dikali 2 per X plus 3. Nah, ini kan 1. Nah, dikali dengan X plus 6. Jadi, ini 1 dikali ini. Berarti tetap kan? Berarti tetap ini. Tidak ada masalah kan? Karena ini kalau coret-coret 1. Nah, ini yang paling penting di sini. Sehingga prosesnya kita dapatkan hasilnya adalah X plus 3. Yang ini juga X plus 3 per 2. Ini juga X plus 3 2. Jadi, kalau Anda asumsikan ini N, maka ini juga N. Nah, sehingga ini E kan? Nah, Anda tinggal memasukkan ini. Jadi, X plus 6. X plus 3 kali 2. Oke, nah sebagai bentuknya maka kita bisa asumsikan seperti itu. Oke, selanjutnya. Bagaimana dengan ini? Nah, ini tentu kita juga kembali seperti soal di muka, bahwa kita inginnya adalah seperti ini dan ini. Nah, jadi bentuknya harus dikembalikan. Ini sama aja. Nah, ini artinya kalau yang bentuk ini yang akarnya menjadi per 2. Kan seperti itu kan? Karena ini akar. Oke, kita lihat solusinya. Jadi akar ini Anda boleh buka sehingga di sini itu menjadi per 2. Selanjutnya sudah mudah seperti yang sebelumnya. Bagaimana dengan ini? Nah, ini juga sama saja. Jadi kita juga menyelesaikannya dengan bentuknya diselesaikan menjadi bentuk awal dengan langkah sebagai berikut. Jadi bentuk ini kita bisa sederhanakan menjadi faktor karena agar lebih mudah lagi, dan sehingga duanya ini bisa dikalikan dengan ini 3, jadi 6 per X. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa keluarkan nilai 1/2X. Karena kan di awal kita sudah dapatkan ya, limit E ini sama. Kalau kita menggunakan ini juga sama ya nilainya dengan 1 plus N, ini pangkatnya 1/n. Nah, ini sama. Oke, jadi nanti kita dapatkan ini. Ini kita menggunakan bentuk yang ini. Bagaimana dengan ini? Ya, kita cek saja. Anda coba, lalu ikuti cara berikut ini. Bagaimana dengan ini? Sama saja. Cek. Untuk ini, silahkan cek. Oke, selanjutnya kita masuk ke diferensial. Jadi, kita tahu bahwa diferensial itu adalah bentuk slope atau gradien. Jadi, misalkan saya punya fungsi
fx sama dengan 2x min 1 di titik 1,3. Ingin dicari. Anda bayangkan saya punya fungsi seperti ini misalkan, atau fungsi begini, lalu kita ingin mencari slope-nya di titik ini. Maka kita bisa menggunakan rumus dasarnya, yaitu F1 plus delta X dikurang F1 dibagi AX. Kenapa ini 1? Karena X-nya 1. Nih. Nah, kita masukkan. Ini sebenarnya rumusnya adalah ini ya. X plus delta X. Gini. Nah, kenapa ini 1 ya? Karena ini titiknya di 1. Jadi kita dapatkan masukannya adalah limit X mendekati 0. Ini 2 delta X. Nah, ini keluar jadi hasilnya 2. Sehingga slope-nya adalah 2. Oke, selanjutnya. Misalkan slope seperti ini. Nah, kita mungkin ada soal kayak gini. Carilah slope persamaan berikut. Jadi x kuadrat min 1 di titik A, B. Nah, kita perlu perhatikan slope-nya. Kita bisa menggunakan cara ini. Kita masukkan nilainya. Lalu kita dapatkan ya. Kita dapatkan. Hasilnya adalah 2C. Kenapa 2C? Karena kita permisalkan ini titiknya C. Jadi Anda boleh saja ini A ya. Tidak ada masalah ya. Karena C ini ya mempermudah saja. Tapi ini bisa Anda ganti dengan A. Jadi ini A plus delta X plus FA. Nanti kita dapatkan langsung 2A. Sehingga gradiennya langsung kita dapatkan 2A. Nah, karena ini sudah dapat, ya kita slope-nya sudah dapat. Tinggal kita mau mencari, misalkan di titik mana, kita selesaikan saja. Selanjutnya, ini bentuknya adalah bentuk yang spesial. Apakah dia patah-patah atau dia turun. Ini adalah fungsi nilai mutlak. Oke, ini yang tangannya Anda perhatikan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi sini soalnya adalah carilah persamaan tangan lain. Tangan lain itu sama aja ya. Tangan lain itu artinya ya slope tadi itu. Pada fungsi fx kuadrat di x min 2. Ini sama saja caranya. Karena dia sudah dapat fungsinya itu fx-nya adalah ini. Ingat bahwa diferensial itu sama dengan turunan ya. Slope ya. Nah, sehingga fx ini, f aksen x, ini sama dengan 2x. Nah, 2x. Nah, kalau x-nya min 2, maka kita langsung dapatkan hasilnya min 4 kan. Nah, kita dapatkan slope-nya min 4. Nah, kemudian carilah persamaan garis tangannya misalkan. Nah, garis tangannya ya Anda harus mencari dengan rumus ada gradien, lalu ada titiknya, titik X dan Y. Jadi titik A, B ada M. Maka ini kita menggunakan rumus yang ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Karena ada titik kan? Ada titik X, Y, lalu ada gradien. Anda perlu ingat-ingat untuk garis ini. Oke, ini selanjutnya Anda perhatikan, lalu Anda camkan cara menyelesaikannya. Ini kalau kita menggunakan perumusan diferensial yang paling dasar. Kita harus menggunakan yang ini ya. Yang paling dasar Anda harus menggunakan ini untuk diferensial. Jadi pasti ada limitnya. Ingat perintahnya. Oke, ini adalah soal yang paling rumus-rumus yang sering digunakan, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Ini rumus yang paling dasar. Anda harus ingat, harus paham bagaimana cara menggunakannya.
Sedangkan rumus yang paling bawah, tentu ini sudah alami. Ini sudah alami diketahui. Nah, yang Anda perlu ketahui, yang Anda perlu hafal adalah ini. Y sama dengan UV, maka turunannya adalah U aksen atau turunan U dikali V ditambah U kali V aksen. Nah, jika dia bagi, maka sama U aksen kali V dikurang. Ingat, dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke, langsung saja di soal. Bagaimana turunan ini menggunakan sifat-sifat diferensial? Ini sangat mudah. Langsung saja Anda pasti langsung ketemukan. Oke, ini hanya pengayaan, jadi kita tidak perlu membahasnya terlalu detail. Karena soalnya sudah kita bahas, kita berikan yang kemarin. Nah, ini adalah aplikasinya. Misalkan sebuah bola biliar dijatuhkan dari ketinggian 100 feet. Tingginya adalah S, waktu T, maka posisinya jarak terhadap waktu yaitu S sama dengan min 16T kuadrat plus 100. Nah, dicari kemudian rata-rata kecepatan. Nah, di sini konsep di sini Anda harus pahami yaitu posisi. Posisi. Lalu kecepatan. Nah, ingat kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Turunan terhadap waktu ya. ds dt. Ya kan? Nah, sedangkan ini V ya. Sedangkan A atau percepatan adalah turunan kedua dari dt, turunan kedua. Oke, dengan cara itu maka kita bisa mendapatkannya seperti ini. Anda perhatikan soalnya, Anda perhatikan jawabannya. Silahkan dicoba. Ini soal selanjutnya, sama caranya. Ini kalau kita menggunakan produk UV. Jadi ini ada U, ini ada V. Nah, ini kan rumusnya kan gini. Nah, kalau dia HX sama dengan UV, maka ini kan begini. Nah, seperti ini. Ya, Anda ingat-ingat sendiri ya. Oke. Nah, yang paling penting kalau kita mendapatkan fungsi yang bentuknya sinus kosinus, maka Anda perlu perhatikan bagaimana cara merubahnya menggunakan identitas. Dan ingat, rumus-rumusnya harus dihafal ya. Oke, selanjutnya integral. Integral tentu kita harus paham rumus yang ini. Rumus yang pertama ini, yaitu integral tak tentu kx pangkat n dx. Ingat integralnya terhadap dx, maka rumusnya adalah k, jadi k-nya tetap, dikalikan dengan x pangkat n plus 1, ingat ditambahkan 1, dibagi dengan n plus 1. Ingat pangkat rumusnya ini dengan ini yang bawah adalah sama. Bagaimana cara menggunakannya? Kita cek langsung. Misalkan seperti ini, integralkan 10x pangkat 4. 10x pangkat 4 diintegralkan dx. Misalnya. Ini kan ada beberapa bagian, ini. Maka, kalau yang paling pertama ini yaitu 4 kali 10 ya kan, ini taruh bawah, taruh depan kan ini n ya kan. Oke. Sorry. Berarti ini 10 dibagi 4 plus 1. Ini kali dengan x 4 plus 1. Ingat, ini 4 plus 1 yang bawah juga sama. Lalu tambah c. Jadi ini hasilnya adalah 10/5 x pangkat 5 atau 2x pangkat 5. Nah, ini baru 1. Anda integralkan ini juga lalu ditambahkan di sini. Integralkan ini juga lalu ditambahkan di sini. Integralkan ini juga lalu tambahkan di sini.
Oke, selanjutnya rumusnya adalah ini ya. Ini soalnya bagaimana dengan ini? Ini juga sama, Anda tinggal keluarkan saja 3/2-nya, lalu dia 1/x. Ingat, integral 1/x adalah ln. Ingat rumus integralnya yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana kalau dengan 4x pangkat x kuadrat min 5/x²? Ini sama saja sebenarnya ya. Anda boleh kalikan satu-satu. Ini ya, Anda boleh kalikan satu-satu ini, masuk. Jadi dapatkannya seperti ini. Ya, integral 4x pangkat 3 min 20/x. Lalu ya, integralkan seperti biasa. Nah, hasilnya adalah x pangkat 4 dikurang 20 ln x. Ingat, integral 1/x adalah ln x. Oke, ini bentuk yang paling standar yang harus kita tahu. Integral sin, integral cos, dan yang lain-lain harus diketahui. Ini adalah soal-soalnya. Anda boleh perhatikan, lihat, nanti akan ada yang akan keluar di soal.